Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal yang diambil dari buku Kurikulum Merdeka Belajar Bersama Temanmu Matematika kelas 4 halaman 34 sampai dengan halaman 40, yaitu tentang ukuran sudut. Langsung untuk latihan soalnya. Lihat mulut terbuka binatang-binatang dari A sampai dengan E, yaitu mulai dari singa, buaya, burung, kuda nil, dan ular. 1. Binatang mana yang membuka mulutnya paling lebar dan binatang mana yang membuka mulutnya paling sempit? Untuk mengetahui yang paling lebar dan paling sempit, tentunya kita harus mengukurnya. Dan bagaimana cara mengukurnya? Di sini kita akan mengukurnya dengan menggunakan busur derajat. Mulai dari yang pertama, yaitu dari hewan singa. Berapa besar sudut yang terbentuk dari mulut singa? Kita lihat di sini untuk singa, yaitu besar sudut yang terbentuk 45 derajat. Kemudian untuk buaya, kita ukur menggunakan busur derajat. Berapa besar sudut yang terbentuk untuk mulut buaya? Di sini kita bisa lihatnya yaitu 30 derajat. Kemudian untuk mulut burung, berapa besar sudut yang terbentuk? Perhatikan dengan menggunakan busur derajat. Di sini kita bisa melihatnya yaitu untuk burung 60 derajat. Berikutnya untuk kuda nil. Berapa besar sudut yang terbentuk untuk mulut kuda nil? Yaitu 90 derajat. Berikutnya untuk mulut ular. Berapa besar sudut yang terbentuk? Kita lihat di sudut dengan menggunakan busur derajat yaitu 120 derajat. Kalau demikian, yang paling lebar yaitu mulut dari ular. Sedang yang paling sempit atau yang paling kecil besar sudutnya yaitu mulut buaya. Berikutnya, pahami pernyataan berikut. Ukuran ruang terbuka di antara dua garis yang membentuk sebuah sudut disebut ukuran sudut. Untuk selanjutnya, nomor 1, sebutkan nama binatang di atas dari ukuran sudut yang paling sempit. Nama binatang dari ukuran sudut paling sempit 1, yaitu buaya, memiliki ukuran sudut 30 derajat, kemudian singa 45 derajat, burung 60 derajat, dan ular 120 derajat. Berikutnya ide Yosef dan ide dari Katek untuk menentukan besar sudut dari binatang tersebut di atas. Untuk ide Yosef, aku menjiplak sudutnya pada selembar kertas dan membandingkannya dengan cara menempelkan satu sama lain. Adapun ide dari Katek, aku mengukur sudutnya dengan cara membuat alat untuk menghitung berapa segitiga yang muat di sudut tersebut. Berikutnya, perhatikan keterangan berikut. Ukuran sudut ditentukan oleh banyaknya ruang di antara garis dan bukan panjangnya sudut. Berikut nomor 2, gerakan batang karton seperti ditunjukkan di samping dan buatlah bermacam-macam sudut. Perhatikan di sini untuk gambar karton yang A terlebih dahulu. Gerakan gambar A menjadi seperti pada gambar B. Kemudian gerakan lagi menjadi gambar atau seperti gambar C. Setelah itu digerakkan lagi menjadi seperti pada gambar yang D. Kemudian gerakan lagi batang karton tersebut seperti pada gambar yang E. Selanjutnya, kita gerakan kembali batang karton tersebut seperti pada gambar F. Dan terakhir, kita gerakan kembali batang karton tersebut seperti pada gambar yang G. Setelah kita mempraktekkan dengan menggunakan karton, selanjutnya tentunya kita akan lebih mudah untuk memahami pernyataan ataupun pernyataan berikut ini, di mana ukuran sudut E adalah 2 sudut siku-siku, atau bisa dinyatakan sudut E sama dengan
2 kali sudut C, karena sudut siku-siku adalah yang C. Berikutnya, sudut mana yang merupakan satu sudut siku-siku? Yang merupakan satu sudut siku-siku yaitu sudut C, karena sudut C merupakan satu sudut siku-siku. Berikutnya, 2 sudut siku-siku. Dari praktek tentunya kita bisa tahu bahwa yang merupakan 2 buah sudut siku-siku yaitu sudut E. Berikutnya, 3 sudut siku-siku. Untuk yang 3 sudut siku-siku yaitu sudut F. Berikutnya, yang merupakan 4 sudut siku-siku. Yang merupakan 4 sudut siku-siku yaitu sudut G. Berikutnya, perhatikan pernyataan atau penjelasan berikut ini. 4 sudut siku-siku disebut sebagai sudut satu putaran, dan 2 sudut siku-siku disebut sudut setengah putaran. Kita lanjutkan bagaimana cara untuk mengekspresikan ukuran sudut. Ada cara untuk menyatakan ukuran sudut dengan tepat. Perhatikan pernyataan berikut. Derajat adalah satuan untuk menyatakan ukuran sudut. Sudut satu putaran dibagi menjadi 360 bagian yang sama. Ukuran satu bagian disebut 1 derajat dan ditulis sebagai mana pada gambar itu 1 derajat. Berikutnya, busur derajat digunakan untuk mengukur ukuran sudut dengan tepat. Nomor 1, berapa derajatkah besar sudut E di gambar nomor 2? Kita lihat untuk gambar nomor 2 yang E. Berikutnya, kita gunakan busur derajat untuk mengetahui berapa besar sudut dari gambar yang E ini. Di sini menunjukkan besar sudutnya adalah 180 derajat. Pertanyaan untuk nomor 2, berapa derajatkah sudut C, sudut E, F, dan G di gambar nomor 2 ini? Yang pertama, sudut yang C. Kita ukur menggunakan busur derajat. Perhatikan di sini untuk yang C itu besarnya adalah 90 derajat. Berikutnya sudut yang E. Untuk yang E sudah diketahui yaitu 180 derajat. Berikutnya, berapa derajatkah sudut yang F? Untuk yang F, seperti pernyataan sebelumnya bahwa sudut yang F merupakan 3 kali sudut siku-siku atau samanya dengan 3 kali besar dari sudut yang C. Karena yang C adalah 90 derajat, maka untuk sudut yang F sama halnya dengan 3 kali 90 derajat sama dengan 270 derajat. Berikutnya, berapakah besarnya sudut yang G? Untuk yang G sama halnya dengan 1 putaran penuh. Jadi besarnya adalah 360 derajat. Selanjutnya, cara menggunakan busur. 1. Taruhlah pusat busur derajat berimpit dengan titik sudut di atas kaki sudut. 2. Taruhlah garis 0 dengan salah satu kaki sudut. 3. Bacalah skala yang berimpit dengan kaki sudut lainnya. Berikutnya, nomor 4, ukurlah sudut-sudut berikut. Yang A, berapa besar sudut A? Dan di sini kita akan menggunakan busur derajat. Kita mulai yang A terlebih dahulu. Perhatikan caranya. Pertama, taruh pusat busur derajat berimpit dengan titik sudut di atas kaki sudut. Terus kemudian taruh garis 0 dengan salah satu kaki sudut. Kemudian terakhir, bacalah skala yang berimpit dengan kaki sudut lainnya. Di sini menunjukkan 45 derajat. Jadi untuk gambar yang A ini besar sudutnya adalah 45 derajat. Berikut untuk gambar yang B. Kita gunakan busur derajat. Perhatikan pada kaki sudut yang lainnya menunjukkan angka 110. Kalau demikian, besar sudut B adalah 110 derajat. Untuk selanjutnya yang C, ini merupakan garis lurus. Kalau menggunakan busur derajat tentunya adalah 180 derajat. Berikutnya untuk gambar yang D. Untuk yang gambar D, perhatikan di sini salah satu kakinya atau kaki gambar tersebut menunjuk ke arah 20. Demikian besar sudut yang D adalah
20 derajat. Berikutnya untuk yang E, kita gunakan busur derajat, dan di sini kita gunakan garis skala yang bagian luar, di mana angkanya menunjukkan 65. Jadi besar sudut E adalah 65 derajat. Untuk berikutnya yaitu yang F. Untuk yang F, di sini kita gunakan skala pengukuran yang luar, di mana angkanya menunjukkan angka 30. Kalau demikian, untuk yang F, besar sudutnya adalah 30 derajat. Berikutnya yang G. Untuk yang G, digunakan skala pengukuran bagian dalam, dan angkanya menunjukkan ke 150. Jadi, besar sudut untuk yang G adalah 150 derajat. Saya ulangi lagi, jadi besar sudut A 45 derajat, sudut B 110 derajat, sudut C 180 derajat, sudut D 20 derajat, sudut E 65 derajat, sudut F 30 derajat, dan sudut G 150 derajat. Berikutnya nomor 5. Ayo temukan cara untuk mengukur sudut yang lebih besar dari 180 derajat. Perlu diketahui bahwa sudut yang lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat disebut sebagai sudut refleks. Untuk mengetahui besar sudut yang lebih dari 180 derajat, caranya yaitu 360 dikurangi besar sudut yang kurang dari 180 derajat. Kalau demikian, kita hitung terlebih dahulu sudut yang kurang dari 180 derajat. Gunakan busur derajat. Kita bisa melihatnya, yang kurang dari 180 derajat adalah besarnya adalah 150 derajat. Bila demikian, untuk mengetahui sudut A atau sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat adalah 360 dikurangi 150 sama dengan 210. Jadi sudut A adalah 210 derajat. Untuk berikutnya kita hitung yang B, berapa besar sudut yang lebih dari 180 derajat. Untuk menghitungnya kita gunakan busur derajat. Perhatikan untuk yang kurang dari 180 derajat adalah atau besarnya adalah 60 derajat. Untuk mengetahui besar sudut B yaitu 360 dikurangi 60 sama dengan 300. Jadi besar sudut B adalah 300 derajat. Atau bisa juga menggunakan busur 360 derajat. Perhatikan di sini gunakan busur 360 derajat dan kemudian kita hitung dan hasilnya pun sama yaitu 300 derajat. Untuk berikutnya nomor 6. Gambar di samping menunjukkan dua garis berpotongan. 1. Sudut A besarnya 60 derajat. Berapa besar sudut B? Sudut A dan B berada pada satu garis lurus, yang mana garis lurus besarnya adalah 180 derajat. Bila demikian, untuk mengetahui berapa besar sudut B, caranya yaitu 180 dikurangi besar sudut A atau dikurangi 60. 180 dikurangi 60 tinggal 120. Bila demikian, besar sudut B adalah 120 derajat. Berikutnya nomor 2, bandingkan besar sudut A dan sudut C. Sudut A dan C saling berhadapan, di mana sudut yang saling berhadapan memiliki besar yang sama. Karena sudut A besarnya 60 derajat, maka sudut C pun 60 derajat. Berikutnya cara menggambar sudut. Ayo kita menggambar sudut 50 derajat. Caranya 1. Gambarlah garis lurus dari suatu titik yang akan menjadi titik sudut. Kita buat garis lurus. Kemudian nomor 2, tempatkan pusat busur derajat di atas titik sudut. Tempatkan garis 0 derajat tepat pada salah satu kaki sudut. Kita lakukan. Kemudian nomor 3-nya, beri tanda pada titik yang menunjukkan 50 derajat. Setelah kita beri titik, selanjutnya gambarlah garis menghubungkan tanda yang kamu buat ke titik sudut untuk membuat kaki sudut yang lain.
Sekarang kalian sudah mampu membuat sudut 50 derajat. Berikutnya nomor 8. Ayo kita menggambar sudut 210 derajat dengan berbagai cara. Untuk menggambar sudut 210 derajat itu bisa menggunakan beberapa cara, di antaranya itu dengan cara 180 derajat ditambah 30 derajat. Kita buat garis lurus. Garis lurus besarnya adalah 180 derajat. Kemudian kita membuat garis sudut 30 derajat. Perhatikan di sini sudut 30 derajat. Di sini saya gunakan busur derajat untuk memudahkan 30 derajat. Dan inilah sudut 210 derajat. Atau bisa juga membuat dengan busur 360 derajat. Contohnya ini, kita buat garis lurus dulu, kemudian kita gunakan busur 360 derajat. Setelah itu kita hitung sampai 210 derajat dan tarik garis. Inilah sudut 210 derajat. Untuk selanjutnya latihan, ayo gambar sudut dengan ukuran 35 derajat, 125 derajat, dan 280 derajat. Yang pertama kita akan membuat ukuran 35 derajat, membuat garis lurusnya dulu. Kemudian kita gunakan busur derajat. Setelah itu perhatikan di skalanya, skala ukurannya 35, berarti antara 30 dan 40. Selanjutnya tinggal kita tarik sebuah garis, dan inilah sudut 35 derajat. Berikutnya yaitu membuat sudut 125 derajat. Kita buat garis lurus dulu, kemudian kita gunakan busur derajat. Perhatikan di angka antara 120 dan 130, berarti disitulah letak 125. Berikutnya tinggal kita tarik garis, dan inilah sudut 125 derajat. Selanjutnya membuat sudut dengan ukuran 280 derajat. Di sini kita gunakan busur 360 derajat. Kita buat garis terlebih dahulu, kemudian kita gunakan busur 360 derajat, dan kita cari 280 derajat. Kemudian kita tarik sebuah garis, dan inilah sudut 280 derajat. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.